Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan atas berbagai nikmat yang terus saja Allah limpahkan kepada kita. Di antaranya nikmat hidayah dan taufik, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk melaksanakan ibadah salat isya dan salat tarawih berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, istri-istri beliau tanpa terkecuali. Hadirin dan hadirat, a'azzanallahu wa iyyakum. Para ulama ketika menjelaskan tentang pembatal puasa, itu bisa kita kategorikan menjadi dua jenis atau dua macam pembatal puasa. Ada pembatal sahnya puasa, yang kedua ada pembatal pahala puasa. Kalau pembatal sahnya puasa kita sudah ketahui bersama, ada pembatal-pembatal yang sudah disepakati oleh para ulama bahwasanya itu membatalkan sahnya puasa, seperti makan, minum, kemudian juga berhubungan suami istri di siang hari. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail." Ketika Allah menjelaskan tentang masuk malam hari di bulan Ramadan, maka sekarang silahkan campuri istri-istri kalian dan silahkan makan dan minum sampai jelas benang putih dari benang hitam di waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Di ayat ini Allah menyebutkan 3 pembatal puasa dan tidak boleh dilakukan ketika puasa: makan, minum, dan berhubungan suami istri. Ada lagi pembatal yang lain yang juga disepakati oleh para ulama, seperti misalnya haid dan nifas. Jika terjadi maka puasa seorang wanita batal. Demikian juga orang yang muntah dengan sengaja, yang juga membatalkan puasa. Kemudian juga diantaranya disebutkan oleh para ulama yaitu riddah, murtad, terjadinya kemurtadan. Jadi kalau seandainya ada orang dia berpuasa, orang muslim berpuasa, kemudian di waktu zuhur dia terkena syubhat, kemudian dia murtad dari Islam. Kemudian dia dapatkan hidayah lagi di asar, dia dapat hidayah lagi, dia masuk Islam lagi, dan dia belum makan minum lagi setelah itu. Terus zuhur sampai asar itu dia belum sempat makan dan minum. Apakah puasanya masih tetap sah? Jawabannya tidak. Puasanya batal karena dia sempat keluar dari Islam. Kemudian ada pembatal-pembatal pahala puasa. Jadi puasanya tetap sah, kewajibannya sudah gugur, hanya saja dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu. Jadi ada orang-orang yang dia menjalankan puasa, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu. Hilang puasanya. Bisa jadi pahalanya berkurang, atau bisa jadi pahalanya hilang total sama sekali. Dan ini sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang-orang yang dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Jadi orang yang seperti ini, dia sah puasanya, tapi pahalanya tidak ada. Digugurkan pahalanya
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faktor yang disebutkan oleh para ulama yang bisa mengakibatkan pahala puasa seorang itu berkurang atau bahkan hilang semuanya. Di antaranya yang pertama, ketika seorang dia bermaksiat ketika dia sedang berpuasa. Bermaksiat ketika sedang berpuasa ini bisa menghilangkan pahala puasa. Ketika seorang berpuasa dia melakukan hal-hal yang haram, maka puasanya bisa tetap sah puasanya, gugur kewajibannya. Dia nggak perlu qada di waktu yang lain, hanya saja pahalanya berkurang atau bahkan bisa hilang sekaligus hilang total pahalanya. Di antara bentuk maksiat yang bisa menghilangkan pahala puasa seorang seluruhnya, kita berbicara seluruhnya. Kalau mungkin dia perkara yang haram dia lakukan ketika berpuasa, mungkin dia memandang hal-hal yang haram, matanya dia nggak jaga ketika puasa, dia lihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, dia dengar hal-hal yang diharamkan. Ini mengurangi pahala puasanya jelas, terus menurun kualitas puasanya, pahalanya berkurang, bahkan bisa sampai habis jika dia terus-terusan tidak menjaga pandangannya. Tapi ada disebutkan para ulama maksiat yang dia bisa menghilangkan pahalanya secara menyeluruh, yaitu dusta dan ghibah. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak meninggalkan mengamalkan kedustaan, dan dia bertindak hal-hal yang bodoh, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makannya dan minumnya. Nggak perlu dia tinggalkan makan dan minumnya. Dia nggak akan dapat apa-apa dari puasanya. Itu orang-orang yang meninggalkan, begitu orang yang berkata dusta atau dia menggibahi seseorang ketika dia sedang berpuasa. Termasuk juga orang yang mendengar gibah. Dia menikmati gibah yang dilakukan oleh orang lain, dia tidak mengingkari, dia tidak pergi dari majelis itu. Maka ini juga dia terancam akan kehilangan pahala dari puasanya, wal'iyadzubillah. Bahkan sebagian ulama, hadirin dan hadirat azanallah wa iyyakum, sebagian ulama menyatakan bahwasanya dusta dan ghibah itu membatalkan sahnya puasa. Artinya dia harus ganti di hari yang lain kalau dia sempat berdusta atau ghibah di hari itu pada saat puasa. Tapi pendapat ini kurang kuat, pendapat ini lemah. Yang benar dalam masalah ini adalah orang yang berdusta atau dia ghibah ketika puasanya tetap sah. Dia tidak perlu ganti di hari yang lain, hanya saja pahalanya di hari itu hilang total, terhapus. Artinya di hari itu dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja, tidak mendapatkan pahala. Yang kedua, di antara hal-hal yang bisa merusak kualitas pahala puasa seorang, yaitu ketika dia tidak menjaga adab-adab saat berpuasa. Orang yang berpuasa, ada adab-adab yang harus dia jaga, adab-adab yang harus dia taati ketika berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor dan janganlah dia teriak-teriak. Jangan teriak-teriak ketika berpuasa. Dijaga adab. Sebagai seorang yang sedang berpuasa, dia tidak boleh teriak-teriak. Jangan ngegas-ngegas ketika berpuasa. Ini mencoreng adab dari seorang yang berpuasa, dan ini mengurangi pahala puasa seorang. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, "Idza sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im." Jika seorang di antara kalian dicaci maki oleh orang lain atau diajak ribut, diajak berantem, perintah Nabi SAW apa? Jangan diladeni. Jangan diladeni. Cukup dijawab dengan ucapan, "Saya sedang berpuasa." Kalau seorang dia sedang berpuasa, lihat, walaupun sampai dia dicaci maki oleh orang, diajak ribut oleh orang, jangan diladeni.
Kalau dia meladeni, dia balas maki, atau dia menjawab tantangan orang lain untuk ribut, maka hilang pahala puasanya, rusak pahala puasanya. Karenanya seorang muslim, hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, hendaknya waspada pada hal-hal seperti ini dan berusaha semaksimal mungkin menjaga agar kualitas pahala puasanya maksimal. Maka seorang muslim ketika berpuasa, dia jaga lisannya dari perkara-perkara yang haram. Dia jaga pandangannya dari melihat hal yang haram. Telinganya dia jaga dari mendengar hal-hal yang haram. Ketika sedang berpuasa, ingatlah wasiat dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, "Idza sumta falyasum sam'uka basaruka minal maharim wa lisanuka minal kadhib." Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kalau kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaran dan penglihatanmu juga berpuasa dari hal-hal yang haram, dan hendaknya lisanmu juga berpuasa dari kedustaan. Demikian juga beliau radhiyallahu taala anhu Jabir bin Abdullah berkata, "Wala taj'al siyamuka wala taj'al yawma siyamika wa yawma fitrika sawa." Janganlah kalian menjadikan hari-hari puasa kalian itu sama dengan hari-hari biasa, hari-hari lain di luar puasa. Jangan. Puasa berbeda. Momen puasa Ramadan ini momen yang berbeda. Setiap detik di bulan Ramadan adalah momen-momen yang sangat berharga. Setiap detik. Setiap zikir yang kita ucapkan di bulan ini akan menentukan nasib kita di akhirat. Setiap sujud kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini akan menentukan nasib kita di akhirat kelak. Karenanya manfaatkan momen-momen di bulan Ramadan ini agar kita terhindar dari perkara-perkara yang sia-sia, terlebih lagi hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.